Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Sekarang bulan suci Ramadan di rumah aja ya. Lagi pada ngapain sih? Kegiatan apa yang sering dilakukan di bulan suci Ramadan? Karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk terus berada di rumah aja. Tapi adik-adik gak usah khawatir. Kakak-kakak di sini bakalan ngasih tahu apa aja sih kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan pada saat bulan suci Ramadan, padahal kita tetap harus di rumah aja. Adik-adik pernah denger gak sih Allah menjanjikan kepada umatnya yang berbuat baik pada bulan suci Ramadan akan melipat gandakan pahalanya dibandingkan pahala yang dilakukan pada saat bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, karena itu kakak di sini bakalan ngasih tahu perbuatan baik apa yang harus adik lakukan untuk menambah pahala pada bulan suci Ramadan ini. Kegiatannya adalah membantu orang tua di rumah. Contoh kegiatannya seperti membantu membereskan rumah dari mulai mengepel, menyapu lantai, membersihkan jendela, membantu mencuci piring, membantu memasak juga itu termasuk ke perbuatan baik loh. Menyiapkan masakan untuk keluarga yang di rumah dapat menyenangkan hati orang-orang yang ada di rumah. Adik-adik bisa membantu memasak untuk berbuka puasa, juga membantu memasak untuk kegiatan sahur. Jadi selama kegiatan-kegiatan di rumah, adik-adik tetap bisa berlaku positif dengan membantu orang tua. Dengan seperti itu, kegiatan orang tua pun akan menjadi lebih ringan. Yuk membantu orang tua dengan cara di rumah aja. Hai adik-adik, kegiatan positif selanjutnya yang bisa kalian gunakan waktu di bulan suci Ramadan adalah kajian online. Apa sih itu kajian online? Kajian online adalah pengajian seperti biasa yang ada di masjid-masjid, tetapi ini divideokan atau didokumentasikan dan diunggah ke media sosial, contohnya YouTube. Bagaimana sih caranya? Nah, adik-adik tinggal klik aplikasi YouTube. Set. Oke. Gimana kak udah gini? Kita langsung cari ke pencarian yang ada lambang kaca pembesar. Set. Cari deh kajian Islam. Tuh banyak banget. Tinggal pilih kajian Islam. Nih, banyak kan? Kita play atau mainkan yang ini ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nih, jadi kajian online sangat cocok untuk adik-adik di wabah pandemi corona ini. Karena kalian harus diam di rumah, harus stay at home. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Wassalamualaikum. Adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Hal apa sih yang bisa meningkatkan sebuah amal ibadah puasa pada saat bulan Ramadan ini? Oke, salah satu jawabannya yaitu dengan berdoa. Kenapa berdoa? Karena Allah akan mengabulkan semua doa-doa umat Islam, terutama mereka yang selalu melakukan ibadah. Salah satunya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, selain itu juga, Allah itu sangat baik sekali. Allah akan menghapus semua dosa-dosa semua umat muslim di dunia ini, termasuk adik-adik juga dong. Ya. Akan tapi hal semua tersebut ada syaratnya. Apa? Yaitu adik-adik harus melakukan ibadah puasa dari subuh hingga menjelang tibanya maghrib. Serta adik-adik tidak lupa untuk sholat 5 waktu. Dan yang paling penting adalah mengikuti sholat tarawih dan witir. Nah, pada saat adik-adik selesai untuk sholat, adik-adik diharuskan untuk berdoa sangat banyak-banyak kepada Allah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah
berdoa untuk kedua orang tua adik-adik, berdoa untuk cita-cita dan impian adik-adik, lalu berdoa untuk dipermohonkan untuk perlindungan pada Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dan lain-lain. Mengerti? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat ya. Teman-teman tetap puasa. Teman-teman tetap di rumah aja. Jangan kemana-mana. Kita berdoa di rumah masing-masing. Semoga virus ini cepat berakhir. Virusnya cepat ada obatnya. Virusnya cepat pergi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Yang sekolah kembali sekolah, yang kerja kembali kerja, yang kuliah kembali kuliah, yang berjualan kembali berjualan, mencari jalan rezekinya masing-masing. Tapi meskipun teman-teman tetap di rumah aja, teman-teman jangan lupa di bulan Ramadan, kalau setelah salat isya ada salat tarawih yang menjadi ciri khas di bulan Ramadan. Salah satu salatnya itu salat tarawih, yang kalau waktu kecil dulu kita seru-seruan di salat tarawih, atau bahkan kita menulis buku yang ditugaskan oleh guru SD atau SMP untuk menulis pidato di salat tarawih. Nah, teman-teman di rumah juga harus tetap melaksanakannya. Tidak harus selalu berjamaah, tapi kalau mau berjamaah dengan keluarga. Teman-teman bisa melakukannya juga dengan sendiri. Untuk jumlah dan tata caranya, teman-teman bisa dilihat di ustadz-ustadz, di ulama-ulama yang sudah menjelaskannya. Ajakan dari saya, teman-teman tetap salat tarawih meskipun di rumah saja. Jangan lupa kalau mau keluar, teman-teman harus pakai masker dan jaga terus kesehatan teman-teman. Salam hangat, salam semangat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hai adik-adik, di sini kalian semua masih pada kuat gak buat puasa atau udah mulai lapar, udah mulai haus? Sama sebenarnya dek, kakak juga haus, kakak juga lapar. Di sini adik-adik perlu tahu, kalau adik-adik bisa puasa sebulan penuh, adik-adik bisa mendapatkan pahala yang besar. Wow, sebesar apa tuh ya kak? Sebesar gajah, sebesar pesawat, sebesar gorila. Wow. Bukan adik-adik yang kakak cintai. Jadi pahala yang bisa kita dapetin saat kita bisa puasa sebulan penuh itu besar adik-adik. Jadi pahalanya itu tak terhingga. Nah maka dari itu buat adik-adik harus kuat-kuat ya nahan lapar sama nahan hausnya. Nah terus kakak kalau seandainya adik lapar haus, kira-kira adik harus ngapain ya biar adik-adik bisa produktif, biar adik-adik bisa dapat pahala. Nah di sini kakak mau lanjutin tips-tips yang udah dikasih tahu teman kakak sebelumnya. Adik-adik tadi dengar kan kakak lagi ngapain? Kakak lagi tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu adalah salah satu kegiatan produktif yang bisa adik-adik lakuin selama bulan Ramadan. Apa sih manfaatnya kak? Manfaat yang pertama, adik-adik bisa menjadi lebih tenang dan tentram hatinya. Lalu manfaat kedua, adik-adik terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif. Lalu yang ketiga, adik-adik bisa mendapatkan syafaat atau perlindungan di hari akhir. Wih, adik-adik pasti pengen kan ngedapetin manfaat itu. Jadi, yuk mulai sekarang adik-adik membiasakan untuk melakukan tadarus Al-Quran. Dah. Hai adik-adik, sekarang Kak Adinda akan menjelaskan tentang hal positif apa aja sih yang dapat kalian lakukan pada bulan Ramadan kali ini. Selain yang udah disebutin sama kakak-kakak barusan, ada lagi loh yang lain, yaitu bersedekah.
pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di mana pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, serta setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai hadis sahih, itu harus banget nih kita bersedekah. Kenapa sih? Kok kayaknya harus banget? Iya, sampai berlomba-lomba loh. Kenapa coba? Tebak. Soalnya Nabi Muhammad SAW waktu itu pernah bilang kalau sedekah paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Nah, jadi itu sama aja sunan Rasul. Kita harus ngikutin itu ya. Dan pasti pahalanya banyak banget. Terus ada lagi nih, kalau kita bersedekah, terus berpuasa, terus sholat malam, terus berlaku baik ke sesama, membantu sesama gitu, itu jaminannya surga loh. Itu ada di hadis sahih juga. Nah, makanya ayo kita bersedekah yang banyak ya sedekahnya. Nah, adik-adik, sedekah itu gak cuma tentang uang dan barang. Jadi bisa juga dengan kita berperilaku baik ke orang lain. Dengan senyum nih. Senyum juga sedekah loh. Biar yang lesu-lesu lagi puasa jadi semangat lagi, kasih senyuman. Terus bilang, semangat ya puasanya. Kali aja jadi semangat lagi adiknya. Oke, gimana? Apalagi di pandemi kali ini, COVID-19 itu kita harus berdiam diri di rumah ya. Jangan lupa. Dah.